A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, hari Sabtu, kita berada di tanggal 3 Jumadal Akhirah tahun 1445 Hijriah atau 16 Desember 2023. Kita melanjutkan kajian kitab Tauhid bersama dengan guru kita Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, pada jilid yang ketiga dan lanjutan pembahasan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita di halaman 160. Ya, kita di halaman 160. Ini masih dalam pembahasan tentang Ahlus Sunnah menyikapi pelaku bid'ah. Mengawali pembahasan ini, kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan pahamkan dia masalah agama. Maka harapan kita hadir di majelis yang mulia ini mudah-mudahan pertanda Allah menghendaki kebaikan buat kita semuanya. Jadi mereka yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang diberikan paham agama, termasuk mereka memahami masalah bid'ah, sehingga mereka bisa selamat dari perkara tersebut. Termasuk yang kita bahas kali ini adalah lanjutan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi pelaku bid'ah. Terkait lanjutan bahasan ini, kita akan bahas tentang beberapa contoh bid'ah yang banyak kita dapatkan di masyarakat sekarang ini. Dan kita bahas ini adalah dalam rangka
Yang pertama, sebagai amanat ilmiah, kita menyampaikan agar dipahami dengan baik dan agar kita selamat dari perkara tersebut. Kemudian yang kedua, kita memahami ini agar kita tidak salah menyikapi perkaranya, agar kita tidak gerasa gerusu dalam menyikapi bid'ah ini, sehingga kita akan bahas dan kita akan pahami dengan bahasanya itu dengan kepala dingin lah, sehingga kita memahami betul-betul permasalahan yang dimaksudkan oleh para ulama. Karena tanpa itu nggak dijamin kita paham. Maka kita lihat di halaman 160, pembahasan tentang beberapa contoh bid'ah yang sekarang marak di masyarakat. Yang satu, bagian akhir ya, di halaman 160, yaitu tentang perayaan. Lihat, tentang perayaan yang bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Jadi di bulan Rabiul Awal ada marak di masyarakat kita tentang perayaan yang bertepatan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasannya seperti apa? Kita simak. Kata penulis hafizahullah, Syekh Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan tentang merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bid'ah. Nah, sekarang kan kita tanya, kenapa kok merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah? Ini kalau bahasa kita kan Maulid Nabi, kemarin kita ingatkan. Bahasa para ulama adalah haflah Maulid Nabi. Kalau kita mengatakan salat Idul Fitri kan jelas itu syar'i. Atau kita mengatakan salat Idul Adha juga jelas itu syar'i. Bahasa kita lebaran, ada lebaran Idul Fitri sama lebaran haji. Atau bahasa kita ada lagi yang lain, Jumatan. Ini hari raya pekanan umat Islam, itu juga syar'i. Nah, yang dibahas di sini adalah tidak disyariatkan, yaitu bahasa Arabnya haflah. Haflah itu artinya apa? Pesta. Atau haflah artinya adalah perayaan. Ini yang jadi masalah adalah haflah Maulid Nabi, yaitu perayaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata penulis hafizahullah bid'ah. Nah, kita bertanya, kenapa Anda mengatakan bid'ah? Maka penulis hafizahullah mengatakan karena perayaan tersebut yang pertama tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, kita sholat ada dasarnya dalam Al-Quran, wa aqimus sholah. Kita sholat ada dasarnya dalam As-Sunnah, disebutkan ringkasnya sholat itu adalah
ritual ibadah, gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kalian harus sholat sebagaimana melihat aku sholat. Berarti kan ada dalam as-sunnah. Maulid Nabi tidak ada. Perayaan Maulid Nabi, perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau haflah Maulid Nabi itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah. Kepada mereka yang mengatakan ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, harus nunjukin. Kalau kita bilangnya tidak ada, makanya kita nggak bisa nunjukin. Kalau ada, kita bakal unjukin. Berhubung tidak ada, maka dikatakan oleh penulis hafizahullah bid'ah. Karena nggak diajarkan dalam Al-Quran disuruh merayakan Maulid Nabi, tidak. Tidak diajarkan dalam As-Sunnah disuruh merayakan Maulid Nabi, tidak. Makanya pertanyaan besar, mereka yang merayakan Maulid Nabi, yang ngajarin itu siapa? Yang nyuruh itu siapa? Karena ada seorang yang katanya dia alim. Kita lihat cuplikan ceramahnya dalam bahasa Arab. Dia mengatakan, "Wahai Nabi, kami sangat mencintaimu. Katanya Maulid Nabi bid'ah. Walaupun engkau melarangnya karena saking cintanya kami kepadamu, pokoknya kami tetap mau maulid." Bahasa seorang yang katanya alim itu begitu dalam rekamannya. Maka ini tidak benar. Maka itu satu. Kenapa Maulid Nabi dibilang bid'ah? Jawabannya yang pertama, karena tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak diperintah. Dan para ulama mengatakan, kalau tidak diperintah, maka tidak boleh dilakukan. Para ulama mengingatkan ibadah hukumnya haram. Kita tanya, Maulid Nabi ibadah apa maksiat? Kata orang-orang, Maulid Nabi itu adalah ibadah. Nah, kalau Maulid Nabi ibadah, unjukin dong di Quran sebelah mana atau di As-Sunnah dalam hadis sebelah mana. Jawabannya tidak ada. Makanya para ulama mengatakan ibadah hukumnya haram kecuali kalau ada petunjuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, kenapa Maulid Nabi bid'ah? Yang kedua, sebabnya di halaman 161 baris pertama, dalam perbuatan as-salaf as-saleh. Siapa as-salaf as-saleh? As-salaf as-saleh ada 5. Yang pertama, salafus saleh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salafus saleh adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, salafus saleh adalah tabi'in, murid-muridnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, salafus saleh adalah tabi'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Murid-muridnya murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, salafus saleh adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar sampai hari kiamat. Cuman kalau dibilang salaf, memang identiknya ada 3 saja. Yang pertama, salaf itu adalah sahabat Nabi. Yang kedua, salaf itu adalah tabi'in, murid-muridnya sahabat Nabi. Dan yang ketiga, salaf itu adalah tabi'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Cuman sedikit penjabaran, kita bilang 5 salaf. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah salaf. Bahasa kita bilang salafi. Yang kedua, sahabat-sahabat Nabi.
sallallahu alaihi wasallam, salafi. Yang ketiga, murid-muridnya sahabat, tabi'in, salafi. Yang keempat, murid-murid tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafi. Yang kelima, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, salafi. Walaupun sebagian sering menyampaikan salafi cuma 3, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kalau kita bahasanya pengikut salaf, kalau kita benar ngikutin mereka dengan baik. Kita perhatikan dalam perbuatan salafus saleh dan pada generasi-generasi pilihan terdahulu tidak ada maulid Nabi. Generasi sahabat tidak ada maulid Nabi. Generasi tabi'in tidak ada maulid Nabi. Generasi tabi'ut tabi'in tidak ada maulid Nabi. Maulid Nabi ini baru-baru muncul di zaman Fatimiyah. Cek di Google, zaman Fatimiyah tahun berapa Hijriah. Maka baru tahun itu maulid Nabi muncul. Berarti ini menunjukkan yang dibilang-bilang oleh para ulama, kalau maulid Nabi adalah bagian dari agama. Coba perhatikan para ulama bilang apa. Para ulama mengatakan yang zaman Nabi adalah bagian agama, maka zaman sekarang dianggap bagian agama. Zaman Nabi dianggap agama, zaman sekarang dianggap agama. Zaman Nabi kagak dianggap agama, zaman sekarang jangan dianggap agama. Zaman Nabi, maulid Nabi dianggap agama atau tidak? Jawabannya tidak. Mustinya. Zaman sekarang maulid Nabi jangan dianggap agama. Anggap aja adat. Tinggal kalau adatnya itu menyelisih agama, maka yang harus dimenangkan adalah agama, jangan adatnya. Tapi kalau adat tidak menyelisih agama, cocok sama agama, lanjut. Contohnya adat jahiliyah, memuliakan tamu. Nyocok sama agama, lanjut. Dulu salah seorang guru kami dari Yaman, beliau cerita, kalau bahasa kita katanya emang zaman udah kebolak-balik. Jadi beliau cerita waktu dulu beliau kecil, sekarang beliau doktor, udah ngajar di luar negeri, udah nggak di Indonesia lagi. Beliau cerita waktu beliau kecil itu kalau ibarat kata pulang dari masjid nih, lewat rumah tetangga lagi makan-makan, itu ditarik suruh mampir, suruh makan. Kemudian beres dari rumah itu, dia pulang lagi ke rumah yang sebelah lagi pada makan-makan, ditarik. Bahkan beliau cerita, zaman dulu sebelum-sebelumnya itu kalau ada orang dari kampung sebelah main, mereka bikin kambing guling. Kalau dia kagak mau makan, namanya ngajak tawuran, ngajak perang. Nyampe ngangkat pesok, makan nggak lo gitu. Saking pengen ngormatin tamunya. Menghormati tamu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati tamu. Adat jahiliyah tapi nyocok sama Islam, lanjut. Makanya tentang maulid Nabi, zaman Nabi kagak dianggap agama. Zaman sekarang mustinya jangan dianggap agama. Cuman kebanyakan orang tidak mengetahui. Kebanyakan orang kagak paham. Taunya cakep, cinta Nabi. Taunya itu. Karena mungkin mereka tidak mendengar keterangan para ulama. Atau mereka mendengar keterangan ulama-ulama su yang
mungkin punya niatan-niatan apalah, niatan dunia, apa niatan jelek, apa memang mereka pahamnya juga seperti itu. Dan ini namanya paham kalau bahasanya itu dolun mudil. Pahamnya salah, bikin orang lain juga pada salah. Pahamnya sesat, bikin orang lain pada tersesat. Begitu. Jadi pikirnya itu bagian dari agama, padahal zaman Nabi bukan bagian dari agama. Ini dalil yang kedua. Kenapa maulid Nabi bid'ah? Karena salafus saleh nggak pernah ngelakuin itu. Makanya bingung nih, maulid Nabi ini agama siapa? Yang ngajarin siapa? Kalau sekarang kan identiknya agama Islam gitu kan ya. Kalau kita ngelihat fakta di lapangan, tapi kita bukan itu patokannya. Patokan kita adalah dalil. Ya sekali lagi, kalau kita lihat fakta di lapangan, maulid Nabi Islam, identiknya orang Islam. Tapi patokan kita bukan di lapangan, patokan kita adalah dalil. Sementara orang-orang salaf, orang-orang soleh terdahulu, mereka nggak ada maulidan. Makanya bingung, ini yang ngajarin siapa gitu. Paham maksud saya ya? Kenapa dikatakan maulid Nabi itu bid'ah? Alasannya adalah demikian. Dan sebagian mereka mengatakan maulid Nabi itu isinya apa? Maulid Nabi itu isinya baca sirah Nabi. Salah nggak baca sirah Nabi? Jawabannya tidak salah. Maulid Nabi itu isinya apa? Salawatan. Salah nggak salawat? Tidak salah. Maulid Nabi isinya apa? Doa. Salah nggak doa? Tidak salah. Maulid Nabi isinya makan-makan. Salah nggak makan-makan? Tidak salah. Kalau orang bilangnya tahu halal nggak? Halal. Kacang halal, ketupat halal, toge halal, dicampur jadi toprak, halal nggak? Halal gitu. Cuman para ulama pemahamannya nggak seperti itu. Para ulama pemahamannya tidak seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan. Kenapa dibilang maulid Nabi bid'ah? Alasan yang pertama, karena tidak diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Alasan yang kedua, karena salafus saleh nggak ada yang ngamalin itu dalam agama mereka, dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, nggak ada gitu-gituan. Makanya dikatakan maulid Nabi itu bid'ah. Dan pemahamannya jangan seperti tadi yang dibilang. Ya, dibilang tahu, toge, kacang, lontong dicampur kan halal-halal juga. Sama juga bacain sirah, kemudian zikir, doa, salat, makan halal semua dicampur, halal juga, kagak jadi haram. Pemahaman ulama tidak seperti itu. Pemahaman ulama tidak seperti itu, pemahaman logika sebagian orang. Bahasa kasarnya ngikutin hawa nafsu lah, seperti itu. Ini alasan yang kedua. Kenapa maulid Nabi dikatakan bid'ah? Nah, kita membahas ini dalam rangka amanat ilmiah. Bukan dengan modal ini nyeset-nyesetin orang lain, bukan. Bukan dengan modal ini nyalah-nyalahin orang lain, bukan. Akan tetapi di dalam berdakwah, konsepnya harus adil. Dalam arti kita ngomong, kita hanya menyampaikan kebenaran. Jangan mojokin orang. Ya, jangan nerakain orang. Kita menyampaikan kebenaran saja. Kita pengen semuanya orang itu pahamnya benar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kenapa maulid Nabi dibilang bid'ah? Karena perayaan maulid Nabi baru terjadi setelah abad keempat Hijriyah, yang tadi kita suruh cek di Google. Abad keempat Hijriyah, satu abad kan 100 tahun. Berarti abad pertama tahun abad yang pertama, tahun pertama hijrah Nabi, tahun kedua hijrah Nabi, tahun ketiga 100 abad pertama, 200 abad pertama, 300 abad pertama, 300 abad, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 1 abad, 2 abad, 3 abad belum ada maulid Nabi.
Nongol-nongolnya di abad keempat. Berarti pertanyaannya, agama Islamnya siapa tuh yang ngajarin maulid Nabi? Bukan agama Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di awal maulid Nabi bid'ah. Kemudian perhatikan, yang berikutnya dibawakan perkataan Al-Imam Abu Ja'far Tajuddin. Ya, dia mengatakan apa? Lihat, saya tidak tahu bahwa perayaan ini mempunyai dasar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau beliau tahu, bakal dikasih tahu. Kan begitu. Dan tidak ada pula keterangan yang dinukil bahwa hal tersebut pernah dilakukan oleh seorang dari ulama yang merupakan panutan dalam beragama. Kalau kita mungkin imam mazhab yang 4 ya, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, pernah maulidan nggak? Nggak pernah. Kemudian Imam Malik, pernah maulidan nggak? Nggak pernah. Imam Syafi'i, pernah maulidan nggak? Nggak pernah. Imam Ahmad rahimahumullah, pernah maulidan nggak? Nggak pernah. Makanya dikatakan oleh beliau rahimahullah, tidak ada pula keterangan yang dinukil bahwa hal tersebut pernah dilakukan oleh seorang dari para ulama yang merupakan panutan dalam beragama. Nggak pernah dilakuin. Yang sangat kuat dan berpegang teguh terhadap asar atau keterangan generasi terdahulu, mereka nggak pernah ngelakuin maulid Nabi. Makanya ini maulid Nabi coba cek. Yang pertama ngajarin siapa? Tidak ada di agama Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berbicara ini jangan pakai hawa nafsu, akan tapi kita pakai data, kita pakai dalil, kita pakai ilmu. Sehingga setelah keterangan ini, ya masing-masing merdeka, tinggal mau nerima dalil atau enggak terserah. Kan begitu. Artinya kalau memang maulid itu ada dalilnya, unjukin aja dalilnya. Jadi bukan mainnya hawa nafsu, marah-marah, tidak terima, bukan. Tapi kita bicara pakai dalil. Kemudian yang berikutnya disampaikan, perayaan itu tiada lain adalah bid'ah yang diada-adakan oleh orang-orang yang tidak punya kerjaan, yang akhirnya diikuti sama orang-orang belakangan gitu, dan merupakan tempat pelampiasan nafsu yang sangat dimanfaatkan oleh orang-orang yang hobi makan. Dulu jalan ceritanya begitu. Ya, bukan ngata-ngatain yang pada maulidan berarti pada hobi makan, enggak. Dulu jalan ceritanya begitu. Makanya Al-Imam Abu Ja'far Tajuddin berkata demikian. Karena ngelihat faktanya di lapangan demikian. Seperti itu. Kalau sekarang kan orang-orang yang merayakan maulid taunya mereka beribadah, taunya mereka pahala besar, toh mereka juga nggak rakus-rakus makan. Cuman ternyata jalan ceritanya begini. Maulid itu bukan dari agama Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid bukan dari Al-Quran. Maulid bukan dari As-Sunnah. Maulid kagak diamalin sama orang-orang salaf. Maksudnya orang-orang salaf, tabi'in. Maksudnya adalah sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian beliau menyebutkan ini dimanfaatin sama orang-orang yang doyan makan. Ya kadang-kadang kita lihat sekarang masih ada orang-orang yang kayak gitu. Mungkin 1001 kalau memang jarang-jarang gitu ya. Ya sebagian membahasakannya apa? Wih, maulid kebuli. Wah, emang doyan makan berarti dia ngomong. Walaupun kebanyakan taunya mereka beribadah, pahalanya besar, cinta Nabi. Cuman ternyata jalan ceritanya pertama seperti ini, dimanfaatin sama orang-orang yang doyan begitu, gitu.
Ya kita nggak tahu, mungkin sebagian sekarang doyan ada keuntungan dunia, ini itu dan lain-lain, nggak terima maulid Nabi di bid'ahin. Kalau kita cuma bisa bilang apa? Ya kalau memang maulid Nabi diajarkan, disyariatkan, sampaikan kepada masyarakat, kan begitu. Adapun kita hanya dalam rangka mengingatkan, dalam rangka balighu anni walau ayat, dalam rangka amanat ilmiah untuk kita pahami bersama, bukan menyudutkan orang, nerakain orang, nyesetin orang, bukan. Tapi kita sedang bahas adalah perayaannya. Dalam Islam nih pandangan sebenarnya seperti apa begitu. Kemudian yang berikutnya disampaikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, begitu pula praktek yang diadakan oleh sebagian orang, baik karena hanya meniru orang-orang Nasrani sehubungan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, karena ada kelahiran Nabi Isa, lawannya dibikinlah kelahiran Nabi Muhammad. Atau mungkin karena alasan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta Nabi maulidan, cinta Nabi maulidan. Maka mereka menjadikan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah perayaan. Dalam bahasa Arabnya haflah, bukan ibadah, haflah. Padahal tanggal kelahiran beliau masih menjadi ajang perselisihan. Para ulama ada yang bilang lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang bilang lahirnya tanggal sekian, masih menjadi perselisihan. Tapi kematian Nabi Muhammad SAW, para ulama sepakat beliau mati, meninggal, wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya di zaman itu, di kala itu ada orang-orang yang bikin haflah, yang bikin perayaan gara-gara Nabi mati. Senang mereka, girang mereka. Gara-gara Nabi meninggal, Nabi wafat, bikin perayaan mereka. Tapi tentang tanggal lahirnya para ulama beda pendapat. Para ulama berselisih. Makanya ini menunjukkan ya orang pada kagak perhatian dulunya. Orang-orang yang agama Islamnya mantep-mantep itu, orang-orang yang dijamin masuk surga, Nabi sebutkan si fulan di surga, si fulan di surga. Mereka orang-orang kagak maulidan mereka. Jadi tanggal lahir Nabi Muhammad SAW itu masih belang. Ada yang bilang tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Dan hal semacam ini belum pernah dilakukan oleh ulama salaf. Kita kalau bilang ulama salaf, kita ingetin lagi, maksudnya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, takutnya dikiranya aliran salafi, takutnya. Ini tidak benar. Jangan dibilang-bilang aliran salafi, jangan. Karena salafi itu bukan aliran. Salafi itu adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Atau kita bilang 5 tadi ya. Salafi itu adalah Nabi Muhammad salafi, sahabat Nabi salafi, muridnya tabi'in salafi, muridnya lagi tabi'ut tabi'in salafi, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah salafi. Kalau ngata-ngatain salafi, berarti ngata-ngatain orang-orang soleh, terkualat. Sibabul muslim fusukun, ngata-ngatain orang Islam itu bentuk kefasikan. Ya di YouTube itu rame ya, salaf dikata-katain, salafi apa gitu. Terlalu berani. Nggak boleh. Nabi SAW mengingatkan, kadang-kadang orang itu dengan lisannya ngomong enteng, gara-gara itu jeblos ke neraka. Itu hati-hati. Mereka yang ngata-ngatain salaf akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau ada gerakan-gerakan salafi yang nyeleneh-nyeleneh, yang mereka punya kantor, ada pimpinannya, ini itu apa, itu salafi yang nggak benar seperti itu. Karena aslinya salaf itu adalah tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sahabat. Sahabat dulu, tabi'in, baru tabi'ut tabi'in. Walaupun tadi kita bahasakan 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Dikatakan hal semacam ini belum pernah dilakukan oleh ulama salaf terdahulu. Jika sekiranya ulama salaf terdahulu, kalau belakangan namanya khalaf, seperti itu. Kemudian dikatakan jika sekiranya hal tersebut memang merupakan kebaikan yang murni, kalau maulid Nabi adalah kebaikan yang murni atau merupakan pendapat yang kuat, tentu mereka itu akan lebih berhak pasti ngelakuin daripada kita. Tapi nyatanya mereka sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in pada kagak maulidan. Sebab mereka itu lebih cinta, mereka lebih hormat pada Rasulullah SAW daripada kita. Kalau kita cinta Nabi, maulid, cinta Nabi, kan kita begitu. Sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in lebih cinta Nabi Muhammad ketimbang kita, tapi mereka kagak maulidan. Mereka itu lebih bersungguh-sungguh kepada kebaikan daripada kita. Kita kadang pengajian ogah-ogahan, kemudian kita kadang sholat ogah-ogahan, ibadah ogah-ogahan. Mereka sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wah paling gercep soal kebaikan, tapi pada kagak maulidan. Kalau sekarang kadang-kadang atau banyak kali, lihat aja di lapangan, yang gercep maulid, enggak. Ketika sholat berjamaah 5 waktu nggak segercep itu, gerak cepat. Maka ini tanda tanya besar gitu kan. Kalau dulu sahabat-sahabat Nabi itu paling gercep soal kebaikan. Lihat perempuan yang hitam, ketika dengar Nabi Muhammad bilang banyak perempuan masuk neraka, kalian harus pada sedekah, pada nyopot perhiasan. Kita dengar hadis itu, yang perempuan-perempuan tuh pada nyopot perhiasan nggak? Ibu-ibu nggak ada nyopot perhiasan, nyopot dompet, nggak ada. Dengar doang, oh perempuan banyak di neraka, gitu doang kan? Walaupun mungkin di balik layar ada ibu-ibu yang semangat, masya Allah, amal soleh, sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi beda dengan sahabat-sahabat Nabi, paling gercep soal kebaikan. Ketika ada seorang sahabat yang dia make cincin dari emas atau yang semakna dengan itu, pikir dia bikin sehat. Kata Nabi apa? Inziha, buang tuh, copot. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Itu enggak bikin kamu kecuali bikin tambah lemah. Bakalan bergantung sama keyakinan itu. Cincinnya dicopot, dibuang. Kata sahabat yang lain apa? Ambil, jual, kan bisa dijual tuh, bisa diduitin itu. Tapi sahabat itu enggak mau. Karena udah dibilangin sama Rasulullah SAW. Mereka paling semangat sama kebaikan, tapi pada kagak maulidan gitu. Kemudian diingatkan, sebenarnya kecintaan dan penghormatan terhadap Rasulullah SAW itu tercermin bukan masalah maulid nggak maulid. Kalau maulid berarti cinta Nabi, kalau kagak maulid berarti kagak cinta Nabi. Bukan gitu. Akan tetapi tercermin dalam meniru, menaati, dan mengikuti perintah beliau. Nabi SAW nyuruh sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Semangatnya Masya Allah. Itu bukti cinta sama Nabi. Atau seorang laki-laki dia melihara jenggot, katanya sunnah Nabi, itu baru cinta Nabi.
Atau seorang perempuan dia menutup auratnya, sebagian mereka bercadar, katanya ngikutin sunnah Nabi, itu baru cinta Nabi. Jadi standarnya bukan maulid nggak maulid. Kalau maulid cinta Nabi, kalau kagak berarti kagak cinta Nabi. Bukan itu standarnya. Standarnya adalah menghidupi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik lahir maupun batin, dan menyebarkan agama yang dibawanya, menyebarkan sunnahnya, itu baru cinta Nabi. Sunnah Nabi dimusuhin ngaku cinta Nabi, dari mana cintanya? Serta memperjuangkan dengan hati, tangan, dan lisan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu baru cinta Nabi namanya. Jadi standarnya bukan kalau maulid cinta Nabi, kalau kagak maulid berarti kagak cinta Nabi. Bukan. Ini kadang-kadang masyarakat diajarinya nggak benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita maulid cinta Nabi. Lihat anak-anak muda yang kagak maulid, kagak cinta Nabi, jangan jadiin mantu. Ini bikin perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal Nabi SAW tentang jadiin mantu atau nggak jadiin mantu, patokannya dua yang Nabi bilang dalam hadis. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang laki-laki yang kalian redo agama dan akhlaknya, tuh jadiin mantu, bukan maulid kagak maulid. Ini kadang-kadang ngajarin nggak benar karena kejahilan mereka, jadi mereka ngomong seperti itu. Begitulah jalan generasi awal terdahulu, mereka pada kagak maulidan. Kaum muhajirin kagak maulidan, kaum ansor kagak maulidan, kaum tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik pada kagak maulidan. Ini disebutkan dalam kitab Iqtida Siratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, beliau mengatakan demikian. Berarti jelas insyaallah pembahasan tentang maulidan. Tapi bukan dengan ini ada maulid kita bubarin gitu kan. Ada maulid kita recokin gitu, bukan. Dakwah itu bil hikmah wal mau'izah hasanah. Adapun yang kita bahas sekarang, kita ingin memahami hukum maulid dari sudut pandang syariat Islam yang benar. Ya, jadi kita ingin memahami poin itu. Bukan nanti ada maulid orang direcokin, dibubarin, disesat-sesatin, di neraka-nerakan, bukan itu poinnya. Jadi dibedakan antara kita membahas, kita mengkaji dengan ke arah situ. Ini kadang-kadang orang dia dengan pemahamannya dia katanya bilangnya menyatukan kaum muslimin. Kan pada doanya maulid, ya kagak apa-apa lah kita maulid. Kemudian mereka bawa-bawa perkataan mufti siapa gitu, bilangnya apa? Nata'awan fi mattafaqna wa nata'azar fi makhtalafna. Kita saling tolong menolong kalau kita sepakat, dan kita saling maaf kalau tidak sepakat. Jadi soal maulid ya kalau emang sepakat kita tolong menolong, kalau kagak sepakat ya udah nggak apa-apa. Yang maulid ya kagak ya kagak, jangan disesat-sesatin, jangan dineraka-nerakain, jangan dibilang-bilang beda, jangan. Wah, ini kagak benar kalau seperti ini. Ngajarin orang bersatu di atas yang kagak benar, masa bersatu di atas bid'ah sayyi'ah, kan seperti itu. Nah, jadi pemahamannya dipahami baik-baik. Cuman bukan dengan modal ini ngapir-ngapirin orang, nerakan-nerakan orang, nyeset-nyeset orang, bukan. Tapi diberikan pemahaman seperti tadi penulis hafizahullah memberikan pemahaman kepada kita bahwa maulid Nabi itu bid'ah. Kenapa? Yang pertama, karena kagak diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, orang-orang soleh terdahulu pada kagak maulidan. Sahabat-sahabat Nabi kagak maulidan. Kemudian tabi'in kagak maulidan. Tabi'ut tabi'in pada kagak maulidan. Kemudian yang ketiga, ternyata maulid baru-baru ada di tahun keempat Hijriyah. Makanya saya kalau ditanya kenapa nggak maulid, ya saya jawab kayak begini aja. Karena di Al-Quran nggak diajarin, di As-Sunnah nggak diajarin. Orang-orang soleh terdahulu yang dijamin masuk surga pada kagak maulidan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pada kagak maulid.
padahal kan ada zamannya Khalifah Abu Bakar, Nabi Muhammad udah kagak ada. Kemudian ada zamannya Khalifah Umar, ada zamannya Khalifah Utsman, ada zamannya Khalifah Ali, pada kagak maulidan. Nah, kita hanya bisa jawab seperti itu. Terus tuh orang-orang banyak yang maulid berarti pada sesat semua. Wallahu alam. Mungkin mereka tidak tahu ketika mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka beralasan mereka nggak paham, nggak ada yang bilangin, nggak ada yang nunjukin, nggak ada yang atau gimana kita nggak tahu. Tapi kita jelaskan kepada orang yang depan kita. Kita katakan kepadanya, maulidan tuh nggak diajarin di Quran, nggak diajarin di As-Sunnah. Orang-orang soleh terdahulu juga pada kagak maulid. Nah, kemudian maulid juga baru-baru nongol di abad keempat Hijriah. Seperti itu. Di abad keempat, berarti sekitar tahun 400-an. Kalau abad ke-1 100-an, kedua 200-an, 3 300, 4 400-an berarti. Nah, di detailnya cek di Google ada tuh, Bani Fatimiyun, Bani Fatimiyah. Ya. Yang mereka pengen ngambil hati masyarakat pakai acara gitu-gituan jadinya. Lihat aja. Seperti itu. Itu tentang Maulid Nabi. Kemudian yang berikutnya tentang tabaruk. Yang berikutnya tentang tabaruk. Yang ada pertanyaan langsung WA. Ya. Lihat yang berikutnya tentang tabaruk di halaman 162. Tabaruk ngalap berkah. Ngalap berkah dari tempat-tempat tertentu, tabarukan dari tempat-tempat tertentu. Ya, tabarukan dari tempat-tempat tertentu. Tabarukan dari barang-barang peninggalan tertentu. Kemudian tabarukan dari orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Bahasa kita ngalap berkah. Ya, tabaruk. Di sini kita perhatikan keterangannya. Termasuk di antara bid'ah juga adalah tabaruk. Yaitu mengharapkan berkah dari makhluk. Tempat-tempat tertentu adalah makhluk. Barang-barang peninggalan adalah makhluk. Orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang udah mati, ini juga makhluk. Maka termasuk bid'ah adalah tabaruk, mengharapkan berkah dari makhluk. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari wathaniyah, yaitu pengabdian terhadap makhluk. Ya, pengabdian terhadap makhluk.
Dan juga dijadikan jaringan bisnis katanya untuk mendapatkan uang dari orang-orang awam. Ada kepentingan di balik itu. Ya, ada kepentingan di balik itu. Seperti ada ziarah kubur makam-makam orang-orang soleh. Kalau kita ziarah kubur ke kuburan orang tua, ke kuburan saudara, ya ziarah kubur disyariatkan gitu ya. Tapi kalau ada judulnya ziarah kubur ke makam-makam orang-orang soleh, itu biasanya katanya ada kerjasama antara pihak travel sama ustadz kampung setempat gitu. Jadi nanti kayak proyek satu kepala itu nanti harganya sekian. Nanti dia suruh pimpin doa, jadi mutawib tapi mutawib ziarah kubur. Maka itulah yang dimaksudkan, dijadikan jaringan bisnis untuk mendapatkan uang dari orang-orang awam. Kemudian yang berikutnya disebutkan, tabaruk artinya memohon berkah. Ya, tabaruk artinya memohon berkah. Dia ngalap berkah lah, seperti itu. Dan berkah artinya tetapnya dan bertambahnya kebaikan yang ada pada sesuatu. Dan memohon tetap dan bertambahnya kebaikan tidaklah mungkin bisa diharapkan kecuali dari yang memiliki dan mampu untuk itu. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ngalap berkah, nyari berkahnya kepada Allah, bukan kepada tempat-tempat tertentu, barang-barang tertentu, atau mungkin orang-orang baik, orang-orang masih hidup, atau orang yang udah meninggal gitu, bukan. Kenapa? Karena Allah yang menurunkan berkah, Allah yang mengekalkannya. Adapun makhluk, dia tidak mampu menetapkan dan mengekalkannya. Maka praktek tabarruk atau nyari-nyari berkah dari tempat-tempat tertentu, dari barang-barang peninggalan dan orang-orang baik, dia masih hidup ataupun udah meninggal, ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena kalau seperti itu termasuk syirik kalau dia meyakini bahwa barang-barang tersebut dapat memberikan berkah. Padahal yang memberikan berkah adalah Allah. Atau bisa jadi termasuk media menuju kesyirikan. Ya, kalau ada keyakinan bahwa menziarahi barang-barang tersebut, memegangnya, mengusapnya merupakan penyebab untuk mendapatkan berkah dari Allah, padahal syariat tidak menunjukkan itu. Makanya antara dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama bisa jadi syirik kalau dia punya keyakinan lebih. Itu bisa bikin dia berkah. Atau yang kedua, bisa jadi media menuju kesyirikan. Kalau dia mengira dengan itu bakal dapat berkah Allah. Jadi kalau dia meyakini bisa berkah dengan sendirinya, itu barang bisa memberikan keberkahan ke dia, ini namanya syirik. Karena barang itu nggak bisa gerak, nggak bisa memberikan
keberkahan. Akan tetapi ketika buat dia hanya sekedar media saja, jangan-jangan nanti dia bisa dapat berkah dari Allah gara-gara itu. Berarti ini namanya media menuju kepada kesyirikan. Ya, media menuju kepada kesyirikan. Sehingga dibedakan. Contoh misalkannya apa? Dia punya keyakinan Ka'bah itu bisa memberikan keberkahan kepada dia. Sehingga ketika dia umroh, dia tawaf, bawa anaknya yang masih kecil, dipeper-peperin ke dinding Ka'bah dengan keyakinan anak ini bakal dapat berkah gara-gara dipeperin ke dinding Ka'bah. Ka'bah bisa ngasih keberkahan. Kalau ini namanya syirik. Ka'bah itu kagak bisa gerak, kagak bisa ngomong, kagak bisa ngasih keberkahan. Bukan kita pengen ngeremehin rumah Allah Ka'bah, bukan. Cuman keyakinan orang ini yang kagak benar. Syirik kalau seperti itu. Tapi kalau dia mengira dengan meperin badan tuh anak ke Ka'bah, ke dinding Ka'bah, Allah bakal ngasih keberkahan, ini wasilah menuju syirik. Keyakinannya masih bagus lah, Allah ngasih keberkahan. Tapi kagak diajarin itu, kagak disyariatkan. Ini wasilah menuju syirik. Itulah tabaruk yang dilakukan kebanyakan masyarakat sekarang. Tabaruk dengan orang soleh yang masih hidup atau orang soleh yang udah meninggal. Kemudian yang kedua, adapun tabaruk yang dilakukan oleh para sahabat dengan rambut Rasulullah atau dengan badannya Rasulullah. Ada salah seorang sahabat ketika Rasulullah SAW pengumuman, siapa di antara kalian yang pernah aku zolimi? Salah seorang sahabat ngacung, aku ya Rasulullah pernah engkau zolimi. Katanya tongkatnya Rasul SAW atau pecutnya Rasul pernah nibanin badannya dia, pengen bales katanya. Kemudian kata sahabat nih, ya Rasulullah, waktu itu aku nggak pakai baju, engkau buka bajumu, baru dibalas. Ketika baju Rasul dibuka, sama sahabat ini dipeluk, ngalap berkah dari badan Nabi. Kemudian ngalap berkah dari ludah Rasulullah SAW. Pernah disebutkan dalam satu riwayat, diantaranya disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Dibawakan riwayat ada salah seorang delegasi kafir datang di tengah-tengah para sahabat. Di kala itu kagak disetting nih ya. Tahu-tahu Nabi SAW buang reak, bukan buang ludah, buang reak. Langsung sama sahabat mereka diambil, dipeperin ke badannya dia di depan delegasi kafir itu. Delegasi kafir itu geleng-geleng dia. Ini kelas-kelasnya di atas raja ini, Muhammad ini. Dia ngeludah buang reak aja pada ngambil reak ya, pada ngalap berkah. Sementara orang kafir itu rajanya dia buang ludah, kagak ada ngambil ludahnya. Berarti orang sakti nih, pikirnya orang kafir itu. Dan ternyata para sahabat sengaja ngelakuin itu, pengen nakut-nakutin orang kafir biar tahu siapa ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan mereka. Tapi terkait pembahasan itu tabaruk namanya. Maka kita lihat disebutkan dan sesuatu yang terpisah atau terlepas dari tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disinggung terdahulu. Hal tersebut hanya khusus bagi Rasulullah SAW di masa hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan saat beliau berada di antara mereka, dengan dalil bahwa para sahabat radhiyallahu anhum tidak bertabaruk dengan bekas kamar dan kuburan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat. Berarti yang tadi disebutkan itu nggak apa-apa selama Rasulullah SAW masih
hidup. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, udah kagak lagi. Makanya nggak ada ceritanya apa namanya, apa yang viral, jenggot Nabi atau rambut Nabi? Hah? Rambut Nabi Muhammad. Kalau memang benar itu rambutnya Nabi Muhammad, buat apaan? Kan begitu. Atau misalkannya apa? Misalkannya kalau di sini disebutkan kamarnya Nabi Muhammad SAW. Ada nggak para sahabat yang datang ke kamarnya pada tabarukan begitu? Nggak ada. Atau gelas-gelasnya Nabi, bejana-bejananya Nabi, baju-bajunya Nabi, kagak ada yang tabarukan setelah Nabi meninggal dunia. Kemudian dikatakan di paragraf terakhir di halaman 162. Mereka juga tidak pergi ke tempat-tempat sholat atau tempat-tempat duduk Nabi untuk tabaruk. Apalagi ke kuburan para wali. Nggak ada mereka datang ke kuburannya Abu Bakar, ke kuburannya Umar, Utsman, Ali. Pada tabarukan nggak ada. Mereka juga tidak bertabaruk dari orang-orang soleh. Mereka nggak tabaruk ketika Abu Bakar meninggal dunia, Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Para sahabat nggak ada yang datang tuh ke kuburannya, baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka udah meninggal. Mereka tidak pergi ke Gua Hira untuk sholat dan berdoa di situ. Sebagian jamaah-jamaah umroh bela-belain naik ke Gua Hira, sebagian kepleset kali itu. Nggak tahu kalau ada ceritanya yang kepleset sampai jatuh, sampai meninggal dunia gitu, nggak tahu. Tapi yang jelas itu tidak termasuk yang disyariatkan untuk tabaruk. Ya, ke Gua Hira mau ngapain? Tabaruk. Maka tidak disyariatkan. Atau ke Gua Thur, kalau asal tahu doang nggak apa-apa. Yang jadi masalah ketika mereka tabarukan, ngalap berkah, sementara itu tidak diajarkan. Nah, sebagian lagi kita lihat jamaah-jamaah umrah itu tabaruk sholat di atas bukit Marwah. Jadi ada sofa Marwah. Marwah itu kita bisa, jadi Marwah itu bentuk batu-batu kayak di atasnya kayak lem ibon gitu ya. Udah kering-kering gitu. Pada sholat, pada gelar di situ, pada tabarukan. Atau di Arafah, di Jabal Rahmah, pada tabarukan. Dan tidak pula di tempat-tempat yang lain seperti gunung-gunung yang kononnya di sana terdapat kuburan nabi-nabi dan lain sebagainya. Tidak pula ke tempat yang dibangun di atas peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tabaruk-tabaruk nggak benar seperti ini. Nah, selain itu tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang mengusap-ngusap dan menciumi tempat-tempat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah ataupun di Mekah. Nggak ada yang ngelakuin itu, tabaruk. Apabila tempat yang pernah diinjak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan juga yang dipakai untuk salat, tidak ada syariat yang mengajarkan umat beliau untuk mengusap-ngusap atau menciuminya, maka bagaimana bisa dijadikan hujjah untuk tabaruk dengan mengatakan bahwa si fulan yang wali siapa begitu, bukan lagi Rasulullah SAW, tapi udah wali fulan katanya pernah sholat dan tidur di sana. Akhirnya orang-orang pada ngelakuin, pada ngikut. Para ulama telah mengetahui secara pasti berdasarkan dalil-dalil dari syariat Islam bahwa menciumi dan mengusap-ngusap sesuatu untuk tabaruk ini tidaklah termasuk syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mencium Hajar Aswad.
Mencium Hajar Aswad adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita pengen ngeremehin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kita ingin meluruskan pemahaman sebagian orang yang mereka mengira mencium Hajar Aswad kayaknya berkah banget gitu. Tidak. Ada calo-calo untuk bantu nyium Hajar Aswad. Ini termasuk penipuan di Mekah ini. Jadi ditawarin nyium Hajar Aswad 500 real, 2 juta berarti. Satu realnya 4.000. Nyium Hajar Aswad 2 juta. 2 juta mah mendingan buat oleh-oleh, buat sedekah orang banyak, lebih berkah ketimbang nyium Hajar Aswad. Bukan kita pengen ngeremehin nyium Hajar Aswad, bukan. Cuman pengen ngelurusin pikiran sebagian orang yang dikira bisa nyium Hajar Aswad itu berkah gitu. Tidak. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Aku ini benar-benar paham, benar-benar tahu, wahai Hajar Aswad, kamu itu cuma batu doang, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih mudarat. Nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngilangin mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan gara-gara aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, aku nggak bakal mencium engkau. Jadi aku mencium engkau cuma satu doang gara-garanya, ngikutin Nabi, udah. Nah, cuman sayangnya sebagian orang pikirnya terlalu jauh. Ka'bah sampai dipeluk-peluk, ngalap berkah. Tapi satu, kalau ada yang meluk-meluk Ka'bah karena terharu udah nyampe sono gitu ya, dia menangis, ya itu mah dikondisikan aja. Bukan berarti dia ngalap berkah, enggak. Diingetin, nggak usah sampai segitunya, biasa aja gitu. Atau megang-megang Ka'bah karena penasaran gitu kan, ya nggak apa-apa lah. Yang jadi masalah adalah ngalap berkah ini. Sementara itu tidak diajarkan oleh syariat Islam. Ini tentang tabarruk, ya wallahu alam. Tapi sampai sini sebelum dilanjut ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada kita lanjut. Kalau saya lihat di WA nggak ada pertanyaan masuk. Ya kita lanjut yang berikutnya. Bid'ah dalam hal ibadah. Bid'ah dalam hal ibadah dan bertakarrub kepada Allah. Kita lihat bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan ibadah pada saat ini itu cukup banyak. Dan penulis hafizahullah mengingatkan kepada kita, pada dasarnya ibadah itu bersifat tauqif, terbatas pada ada dan tidak adanya dalil. Itu namanya tauqif, waqaf. Jadi kita dalam beribadah itu waqaf, berhenti. Ada dalil jalan, gak ada dalil diam. Jadi dalam ibadah sifatnya adalah tauqif, waqaf, berhenti. Hanya sebatas ada dalilnya atau tidak gitu. Makanya nggak salah kita kalau diajarin ibadahnya apa, tanya ada dalilnya atau tidak, nggak salah. Oleh karenanya tidak ada sesuatu pun yang disyariatkan dalam hal ibadah kecuali dengan dalil. Para ulama bilangnya ibadah hukumnya haram kecuali kalau ada dalilnya. Sesuatu yang tidak ada dalilnya termasuk kategori bid'ah. Loh kok bisa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang tidak ada dalam urusan kami maka dia tertolak.
Kita lihat di halaman 164, terjemahannya dikatakan barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak didasari oleh agama kami, maka ia tertolak. Tapi dengan pemahaman yang benar. Orang-orang yang dia beramal tidak ada dasarnya dalam agama kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti agama Islamnya siapa itu gitu. Maka tertolak amal ibadahnya. Dan ibadah-ibadah yang dipraktekkan pada masa sekarang ini yang tidak ada dalilnya itu banyak. Di antaranya disebutkan satu persatu. Satu, katanya mengeraskan niat ketika sholat. Usolli fardha zuhri arba'a raka'atin imaman makmuman lillahi ta'ala. Mengeraskan niat ketika salat. Ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Makanya sebagian ulama mengatakan bid'ah. Walaupun sebagian keterangan menyebutkan apa? Nggak apa-apa, biar sholatnya fokus, biar sholatnya khusyuk. Tapi kita juga jangan heran. Sebagian ulama mengatakan bid'ah karena memang tidak ada dalilnya ngencengin suara niat. Ini kadang-kadang orang maunya, wah nggak apa-apa, jangan bilang-bilang bid'ah, kan biar fokus sholatnya gitu. Masa bid'ah, kan kita mau sholat berarti neraka dong gitu. Itu bahasanya dia. Para ulama mah simple. Nggak ada ajarannya, nggak ada dalilnya, makanya dikatakan bid'ah. Nawaitu an usolliya lillahi kada wa kada, saya niat salat ini dan seterusnya. Ini tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya. Atau nawaitu sauma godin, apalagi lanjutannya, fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Ini yang ngajarin siapa? Agama Islamnya siapa? Kan begitu, ya kan? Apakah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu agama Islamnya Nabi? Apakah begitu? Gitu. Makanya kita di dalam beribadah pakai dalil. Makanya tadi kita bilang, kalau di sini penjelasan penulis hafizahullah simple, nggak ada dalil bid'ah. Tapi sebagian mereka yang membela amalannya, mereka mengatakan, oh nggak apa-apa, biar fokus. Oh nggak apa-apa, biar semangat. Oh nggak apa-apa, biar anu. Semuanya logika semua. Makanya langsung dibilang apa? Ini termasuk bid'ah. Apa sebabnya? Karena tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Kemudian yang kedua, karena Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 16. Qul, katakan kepada mereka, atu'allimunallaha bidinikum, apakah kalian ngajarin Allah soal agama? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Padahal Allah itu tahu yang di langit, yang di bumi. Ngapain ngajarin Allah soal agama? Kalau kagak diajarin, udah jangan ngamalin. Kadang-kadang pelintir sana, pelintir sini, jelasin ini, digocek. Nah kan berarti kagak apa-apa. Itu bahasa dia, sesuai dengan hawa nafsunya dia, sesuai dengan logikanya dia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu, Allah alim. Allah maha mengetahui. Ngapain ngajarin Allah soal agama? Jadi kalau Allah tidak syariatkan, selesai. Ya, kalau Allah tidak syariatkan, selesai. Nggak usah ngajarin Allah soal agama. Amalin aja yang ada dalilnya, beres. Kemudian diunjukin nama penulis hafizahullah bahwa niat itu tempatnya di hati. Niat itu aktivitas hati, bukan aktivitas lisan.
Makanya kadang-kadang kita mau jalan-jalan, anak kita ini lelet gitu, kita bilangnya apa? Niat jalan-jalan nggak sih gitu. Jadi nggak usah pakai ngomong, iya niat gitu, tapi lelet. Gerak, karena niat itu adalah kerjaan hati. Iya niat jalan-jalan, ntar dulu. Ngomong itu nggak faedah, nggak manfaat. Tapi mereka bilang katanya ada dalilnya ngucapin niat. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya ketika Nabi mengatakan di rumah ada makanan apa enggak, dijawab nggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ya udah kalau gitu saya puasa. Katanya no, Nabi ngucapin niat. Itu Nabi kagak ngucapin niat, Nabi ngunjukin, Nabi ngasih tahu kalau kagak ada makanan udahlah puasa aja lah. Seperti itu. Itu satu contoh. Karena banyak nih bakalannya nih. Ya wallahu alam. Nanti ada lagi yang lain-lain, tapi waktunya sudah mau habis nih. Kita ada pertanyaan masuk, kita jawab dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, bolehkah kita memberi hibah kepada anak? Bolehkah kita memberi hibah kepada anak? Boleh. Memberi hibah kepada anak boleh. Hadiah, tahadu, tahabu. Kalian memberikan hadiah, kalian saling cinta. Kemudian hibah. Hibahnya ini misalnya apa? Memberi hibah kepada anak. Hibahnya misalkannya berupa, jadi hibah itu udah dikasih ya udah begitulah. Bisa berupa tanah, bisa berupa rumah. Wakaf kepada anak boleh. Anaknya misalkannya kiai gitu kan, karena lulusan mana gitu kan, diwakafkan kepada anak tanah 1 hektar buat dibangun pondok, nggak apa-apa wakaf kepada anak. Nggak boleh diminta lagi kalau udah diwakafin gitu. Dan anak tinggal ngejalanin aja amanahnya. Dengan catatan pembagian tidak sama. Dengan catatan pembagian tidak sama. Oh mungkin ini bagi warisan, bagi hadiah, atau bagi kekayaan, bukan warisan karena orang tuanya masih hidup gitu ya. Jadi bagi-bagi, ada anak dikasih rumah luas tanah 72, ada anak dikasih rumah luas tanah 90-an, ada anak dikasih rumah luas tanah 105. Boleh atau tidak? Tolong dalilnya Ustadz kalau ada. Jawabannya boleh. Tapi Nabi SAW mengingatkan bahwa sama anak itu harus adil. Nabi mengingatkan sama anak harus adil. Dalam Quran Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jangan sampai salah bagi, anak jadi pada berantem. Ini juga diwanti-wanti dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW juga wanti-wanti dalam hadis. I'dilu baina auladikum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalian harus adil terhadap anak-anak kalian. Kalau enggak mereka dorong-dorongan, wah dia dikasihnya ini, aku ini, gitu. Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukran afwan Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Wa iyyakum. Baik, sudah selesai dijawabnya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Nanti berikutnya ini ada masalah zikir berjamaah. Tapi keterangannya dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ada lagi masalah baca Fatihah. Ada lagi namanya berduka cita berjamaah. Kemudian perayaan-perayaan lain-lain. Nisfu Sa'ban. Nanti penjelasan detailnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Berarti kita masih lanjutkan Ahlus Sunnah menyikapi pelaku bid'ah insyaallah. Baik, sampai di sini wallahu alam. Mudah-mudahan pembahasan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi tahun depan 2024 insyaallah. Hari Sabtu pekan pertama dan ketiga ya, tanggal 6 dan tanggal 20 insyaallah. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.